Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Andi dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 3 halaman 91. Oke, untuk pembahasan lebih detail atau lebih urut runtut ya, bukan lebih detail ya. Ini adalah playlist. Nah, dengan menggunakan playlist ini ya, kita bisa belajar secara urut runtut dari mulai awal sampai akhir. Ini sudah saya urutkan ya. Semuanya dibahas mulai tema 1 sampai habis temanya. Oke, kita akan mulai pembelajaran 3. Perhatikanlah gambar di atas dengan seksama. Wah, ini adalah suasana di pantai ya, di mana para nelayan menurunkan ikan hasil tangkapan. Gambar di atas ya, gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari. Tapi yang terlihat di gambar ini kapal bermesin kelihatannya ya, nggak harus malam hari kalau bermesin. Ya, yang malam hari itu yang pakai layar ya. Dan pulang keesokan paginya ini kapal layar yang pakai cadik gitu ya. Ya ada layarnya seperti ini, terus biasanya ada cadiknya untuk keseimbangannya. Ya, tidak oleng. Nah ini berangkatnya harus malam kalau ini yang tradisional seperti ini. Oke. Pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ya, ini karena memanfaatkan ya saat pergi ke laut. Kita mengenal dengan melaut ya, melaut ya, memanfaatkan angin ya, angin darat, dan pulangnya memanfaatkan angin laut. Pulang memanfaatkan hembusan angin laut. Nah, ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Wah, ini akan harus butuh boros bahan bakar ya. Sebaliknya boros bahan bakar. Kalau memang itu ada motornya, itu pun boros bahan bakar. Bahan bakar. Tapi kalau menggunakan layar ya tidak bisa. Kalau menggunakan layar seperti ini tidak bisa, atau mungkin malah tidak bisa. Ya, tidak ada kemungkinan. Kalau airnya melawan arah perginya kan tidak mungkin. Ya, jadi kalau menggunakan motor dia akan boros bahan bakar, tapi kalau menggunakan layar tidak bisa itu dilakukan. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Ya, ingat nenek moyang kita itu seorang pelaut. Ya. Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kamu harus berterima kasih pada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada para nelayan itu sendiri? Ya, seperti perlu dicari tahu dong, ya. Oke, sepertinya perlu dicari tahu. Kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pokok itu yang pertama, sekunder itu artinya yang kedua, dan tersier artinya ketiga. Ada yang keempat namanya kuartener nanti ya. Ya, apabila disebutkan yang keempat. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh pada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Pengaruh ada yang pengaruh positif, ada yang negatif. Bacalah artikel berikut untuk memahami salah satu sisi kehidupan nelayan dalam membangun
kesejahteraan hidupnya. Kita baca paragraf pertama. Desa Lama Lera. Ini judulnya apa dulu ini? Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lama Lera, Kecamatan Wulandoni, ya, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Di sini adalah Pulau Balauring, Hadakewa, Pulau Lembata, ya ini ya. Lembata, Ile, Labalekang, Boleng, Lamakra, dan Ile Boleng. Ya, ini adalah peta dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Oke, betul ya, Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, peta Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat nelayan di desa Lamalera ya memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan desa ini akan mengembalikan ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Luar biasa, ya. Itu namanya menjaga alam. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Ini paragraf kedua. Oh, yang ketiga malah ya. Yang ketiga. Di sini paragraf kedua, ini yang ketiga. Oke. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus. Pemilik perahu lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Luar biasa ya. Keterampilan yang tidak semua orang bisa itu ya, menangkap paus. Bacaan di atas merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks, penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran setiap paragrafnya. Tentukanlah pokok pikiran setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Siapkan sejumlah kartu atau kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf dan bacaan di atas. Kita lihat paragraf pertama. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kecamatan Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat desa ini telah berhasil mengirimkan anak mereka bersekolah pada akhirnya bekerja. Ya, Desa Lamalera, ya, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, ya, Desa Lamalera.
Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Kabupaten apa tadi? Kabupaten Lembata, NTT. NTT adalah desa nelayan ya. Salah satu desa nelayan tradisional. Ya. Salah satu desa nelayan tradisional. Nah, ini pokok pikirannya. Yang kedua, ya, masyarakat nelayan Lamerera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Masyarakat ini yang satu ya, yang dua, Lamerera memiliki tradisi berburu paus ya, yang sudah turun-temurun sejak nenek moyang. Kita lanjutkan. Yang ketiga, untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai di atas bukit. Ya, mereka mengirimkan perahu ya. Untuk berburu paus, mereka melakukan pengamatan berburu paus. Mereka melakukan pengamatan ya. Nah, ini termasuk dia banyak berburu ya. Nah, jenis dan hanya berburu paus yang sudah tua. Ya, berburu paus yang sudah tua. Oke, yang keempat sekarang ya. Nah, hanya tidak lebih dari 15 paus ya. Ini tadi di yang kedua. Ya, oke. Dan mereka menjaga ini turun-temurun sejak nenek moyang dan dalam setahun memburu maksimal 15 paus. Nah, oke. Paus ini mamalia ya, jadi kita nggak perlu menyebutnya sebagai ikan paus. Ya. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap, ya yang keempat sekarang ya, akan dibagi ke seluruh warga desa. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap akan dibagi ke seluruh warga desa. Oke. Kemudian siapkan kartu ya, sudah. Bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Sudah tadi ya, tuliskan pokok pikiran tersebut pada kartu yang telah kamu siapkan. Sudah, diskusikanlah pokok pikiran dengan teman-teman dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. Kelompok pokok pikiran yang sama pada setiap kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. Ambil sebuah karton lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. Buatlah garis-garis penghubung sesuai dengan paragraf yang ada. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai dengan paragrafnya.
Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. Presentasikan hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Ya, pada intinya ini ya, pokok-pokok ini kalau disusun, diurut itu menjadi tulisan baru yang bisa kita baca di depan kelas. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang ingin kamu ketahui tentang peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Bertanya merupakan kegiatan mencari jawaban tentang sesuatu yang belum diketahui. Kita dapat bertanya kepada siapapun, termasuk kepada teman sebaya. Kegiatan pertama, bertanya juga dapat menjadi kegiatan awal sebuah diskusi. Ikutilah tahapan kegiatan berikut ini dengan seksama di dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Buatlah 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di selembar kertas kecil. Tuliskan nama dan pertanyaanmu dengan jelas menggunakan kalimat tanya yang benar. Gulung kertas pertanyaanmu lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. Secara bergiliran anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. Setelah semuanya mendapatkan gulungan kertas, bukalah lembar pertanyaan secara bersamaan. Ya, ini seperti kayak game gitu ya. Lalu tuliskan jawaban di bawah pertanyaan tersebut. Tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di salah satu dinding kelas. Lakukan kegiatan yang sama untuk pertanyaan kedua. Lihatlah kembali pertanyaan yang telah kamu buat dan jawaban dari teman-temanmu. Lakukan diskusi dengan teman yang menjawab pertanyaanmu untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap. Ya. Kita lanjutkan, ayo membaca. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memenuhi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Ya, interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungan sangat erat. Keterkaitan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Festival Maene, tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Maene ya, Manee, maaf. Peristiwa Manee, Festival Manee merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno, sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur, daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malo. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut sehingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak tertangkap dalam sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual sehingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama dan persatuan dan kesatuan pun bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakan ritual ini. Apakah tujuan dilaksanakan Festival Manee? Ya, tujuannya ritual ini biasa disebut, ya, mereka berdoa untuk tujuannya adalah, nah ini tujuannya,
mendapatkan tanpa mereka berdoa, ya, melakukan ritual penangkapan ikan sambil berdoa, ya. Tujuannya adalah melakukan ritual penangkapan ikan serta berdoa agar di sini tadi sudah agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan dari bahaya. Ya, nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan perlindungan dari bahaya. Siapa yang berperan penting dalam upacara tersebut? Pemuka agama tadi, ya. Ya, pemuka adat bersama perwakilan pemerintah, ya, pemuka adat. Pemuka adat bersama pemerintah setempat serta seluruh masyarakat, ya. Pemuka agama, pemuka adat, maaf. Pemerintah setempat, pemerintah, ya, dan seluruh rakyat. Karena semuanya ikut, ya, dalam pesta itu. Tapi dimulai dari pemuka agama yang lebih dahulu. Menurutmu, apakah manfaat kegiatan tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Nah, ini manfaatnya adalah mengingatkan, menyadarkan untuk menjaga kelestarian alam, untuk menjaga kelestarian alam, dan, ya, memupuk rasa persatuan dan kebersamaan. Dengan acara seperti ini orang itu merasa menyatu, kan, upacara dilakukan bersama-sama, makan bersama-sama, seperti itu. Adakah hal yang menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Ya, yang menarik adalah kebersamaannya. Yang menarik adalah kebersamaannya. Yang menarik, ya, adalah kebersamaannya. Kebersamaan dan kekompakan. Kekompakan masyarakat dalam menjalankan ritual. Ya, jadi ritual ini bisa membuat mereka itu semakin dekat, semakin bersatu. Ya. Jadi penting juga seperti dilakukan. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat di tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakanlah. Wah, ini Pak Ali tentu saja tidak tahu, ya. Pak Ali memang tinggal di daerah pesisir Surabaya tapi pendatang. Pak Ali asalnya dari bukan desa nelayan. Jadi ini tidak bisa menjawabnya. Tapi mungkin setiap daerah itu punya budayanya masing-masing dan caranya masing-masing dalam mensyukuri nikmat yang sudah diberikan. Ya, sangat besar kemungkinan masyarakat kita itu masyarakat yang sangat mengagungkan alam, ya. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya membangun ekonomi, ya, tetapi juga membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di suatu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kalau di Pali asalnya dari Kediri itu dekat sama Tulungagung. Kalau di Tulungagung itu ada kayak upacara
pemberian sesajen gitu juga ya, penyiror gitu tapi lain. Jadi itu biasanya dilakukan di satu suro, dan itu momen itu biasanya dijadikan apa ya, kayak oleh masyarakat sekitar itu momen wisata, biasanya ada unsur wisatanya, jadi melihat prosesinya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukan kegiatan pengamatan berikut ini. Bekerjalah bersama temanmu yang tinggal di daerah yang sama atau berdekatan. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya, misalnya yang berdagang, bertani, atau menangkap ikan. Identifikasi kegiatan masyarakat yang terjadi di daerah tempat tinggalmu, misalnya kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan singkat menggunakan format laporan hasil pengamatan seperti contoh di bawah ini. Laporan hasil pengamatan, tempat pengamatan, misalnya interaksi manusia di lingkungan sosialnya, upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Kalau Pak Ali, tempat pengamatannya kota Surabaya misalnya. Surabaya. Hal yang diamati, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Hasil pengamatan, ya. Ini objektifnya apa aja? Amati kehidupan sosial di sekitar tinggalmu, identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya, ya. Misalnya ada yang berdagang, bertani atau menangkap ikan. Identifikasi kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu, misalnya kegiatan bersama, ya. Nah, kalau di Surabaya itu ada istilahnya pahlawan ekonomi, kegiatan ya, pahlawan ekonomi, pahlawan muda ekonomi. Ya, jadi ini pemerintah, ya, hasil pengamatan kegiatan pahlawan muda ekonomi, pemerintah Surabaya. Ya, ini informasinya. Surabaya mendorong masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ya gratis yang difasilitasi pemerintah ya, di sana diajarkan bagaimana mendirikan UKM, pelatihan pengemasan, perizinan, ya, dan pemasaran juga, ya. Bahkan pemerintah ya membantu pemasarannya secara langsung, ya, dengan membuka gerai-gerai ya. Jadi ada kerjasama antara pemerintah dan swasta di situ, ya, luar biasa. Dan ini di salah satu videonya Pak Ali ada muridnya Pak Ali yang ikut program ini dan sudah sukses membuat beberapa produk, dan produknya itu memang laku dijual di pasaran, dan itu dilakukan waktu masih SMA, ya, waktu masih SMA. Jadi sekarang anaknya sudah kuliah, ya. Kalau minta linknya nanti saya kasih di bawah. Itu adalah salah satu program pahlawan muda ekonomi Surabaya, ya, namanya Mas Eki. Beneran ini, ya. Pak Ali dapat cerita panjang dan lebar itu dari Mas Eki itu, ya. Jadi usianya memang masih muda tapi sudah
menghasilkan beberapa produk-produk yang sudah bisa dijual di pasaran dengan pengemasan, dengan izin dan lain-lain dibantu pemerintah. Ya, pelatihannya dibantu. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini, tulislah kesimpulan di bawah ini. Ya, kesimpulannya, ya, ini bantuan pemerintah ya. Ide-ide kegiatan masyarakat membangun ekonominya, berdagang. Ide-ide kegiatan masyarakat di daerah tempat itu, misalnya kegiatan bersama dilakukan oleh anggota masyarakat. Nah, banyak sekali. Ini sudah mentok ya. Jadi waktunya pindah halaman. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini, tulislah kesimpulanmu. Jadi banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan, ya. Namun perlu adanya, ya, namun kita perlu memiliki skill gitu ya. Namun kita, jangan namun ya, kata penghubungnya dan kita ya. Banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan dan kita bisa mempersiapkan diri sejak dini, ya, sejak dini untuk menangkap peluang tersebut. Nah, itu alasan kenapa tugas ini diberikan kepada kalian, biar kalian itu buka. Wah, ternyata banyak potensi-potensi. Lihatnya sekarang waktu masih SD. Mungkin waktu kalian ke SMA atau SMP nanti bisa kalian coba dan menjadi usaha yang bisa jalan. Ya, pertama coba-coba dulu. Ya, apalagi sekarang zaman digital, ya. Zaman di mana sangat banyak peluang-peluang yang bisa kalian lakukan, ya. Dan kita bisa mempersiapkan diri sejak dini untuk menangkap peluang tersebut. Ya, pemerintah ya bertugas untuk memfasilitasi agar prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah. Menjadi lebih cepat dan mudah. Loh, dari pihak kitanya itu punya semangat, pemerintahnya membantu, akhirnya keren ya, atmosfernya bagus untuk usaha. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas kehidupan yang layak karena usahanya tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Nah, ini loh, harus mengusahakan. Ya, semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik, tetapi semua orang punya kewajiban untuk mengusahakannya. Kita nggak boleh berpangku tangan. Kita juga harus kerja keras. Sama halnya dengan kita, Pak, sebagai pelajar ya, Dayu. Selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Ya, kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, ya, maka di sana ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Ya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi tidak dibedakan mana kaya, mana miskin, mana kuasa, mana enggak. Semua sama di mata hukum. Ya, equality before the law. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, ya, dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara.
Setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapatnya, itu hak kita. Jangan takut untuk berserikat, jangan takut untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Itu hak kita. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, kalian punya hak untuk mendapatkan itu. Ya, tapi kalian juga wajib belajar dengan rajin. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Ya, kita punya hak untuk mempertahankan NKRI. Selain mengetahui hak, warga negara pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut ini adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemda, pasal 23A. Setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta menjalankan sebaik-baiknya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Nomor 4, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai negara. Ya, harusnya pendidikan gratis memang. Dibiayai negara. Ya, pendidikan dasar itu. Ayo berdiskusi. Dengan menggunakan bacaan ya tentang nelayan Lamalera dan nelayan Pantai Malo, diskusikan hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara lain, misalnya para guru, bagaimana hak dan kewajiban mereka. Bagaimana dengan kamu sebagai siswa, apa saja hak dan kewajiban kalian. Gunakan tabel berikut untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan cara interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkan hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar seperti kamu. Hak nelayan Lamera atau Pantai Malo adalah berhak untuk menangkap ikan. Ya, berhak untuk menangkap ikan. Ya, dan hasil laut yang lain. Memanfaatkan hasil laut yang lain. Kewajibannya adalah menjaga kelestarian laut. Petani berhak untuk bertani, berhak bekerja sebagai petani, ya, berhak untuk menggarap sawah, lahan mereka. Sama, petani juga wajib menjaga kelestarian alam. Tidak boleh bertani dengan cara yang tidak menjaga kelestarian alam, misalnya membasmi serangga menggunakan DDT, itu dilarang. Tidak boleh. Ya, harus menjaga kelestarian alam. Pelajar berhak untuk belajar, berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya, berhak mendapatkan fasilitas pendidikan, ya, kemudian berhak mendapat pendidikan yang layak. Ya. Kemudian wajib belajar dengan rajin. Wajib belajar dengan rajin. Wajib ya, belajar yang rajin. Manfaatkan hak-hak kalian untuk kebaikan. Diskusikan dan presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Dengar dan cermatilah kelompok lain.
yang melakukan presentasi. Catatlah hal-hal menarik dari semua presentasi yang dilakukan teman-teman di kelasmu, lalu tulislah kesimpulanmu. Kesimpulannya apa? Kita memiliki banyak hak, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Oke? Ayo mencoba. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan yang kamu dan kamu sebagai siswi? Ya, kita punya hak. Paling tidak berhak untuk hidup ya, sama semuanya. Berhak untuk bekerja, berhak untuk berusaha mewujudkan mimpi, itu hak kita. Kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban, baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Coba renungkan, kewajiban apa yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai siswa. Belajar, itu yang penting. Belajar dengan rajin. Tulislah beberapa kewajiban yang harus kamu tingkatkan dalam sebuah janji yang harus kamu ingat untuk lakukan. Tuliskan dengan kalimat yang jelas, tegas, singkat sehingga kamu mudah mengingatnya di tempat yang disediakan di bawah ini. Ya. Aku berjanji untuk selalu belajar dengan rajin. Dengan rajin. Ya, wah ini. Aku berjanji untuk selalu belajar dengan rajin, menghormati orang tua dan guru. Ya, belajar dengan rajin, menghormati orang tua dan guru, ya, beribadah dengan rajin. Dan tepat waktu. Ya, terutama yang muslim ya. Waktunya sangat tertentu. Ya, selalu belajar dengan rajin, menghormati orang tua, guru dan mematuhi semua peraturan. Norma dan peraturan. Nah, oke. Apakah sikap dan keterampilan yang kamu kembangkan pada hari ini? Ya, memahami hak dan kewajiban. Apa saja tantangan yang kamu hadapi untuk melakukan kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Ini pasti rasa malas ya. Ini yang paling musuh utama dalam belajar itu rasa malas. Ya, bagaimana caramu untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya ya membiasakan belajar secara teratur. Belajar secara teratur. Kalau teratur nanti akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah terbiasa akarnya menjadi karakter. Karakter yang bagus mula-mula harus disadari ya. Sesuatu itu bagus dilakukan secara teratur, lama-lama jadi kebiasaan, jadilah karakter. Kerjasama dengan orang tua. Ya, tunjukkan janjimu untuk melakukan kewajibanmu sebagai seorang pelajar kepada orang tuamu. Diskusikanlah dengan orang tuamu bagaimana kamu akan melakukan kewajiban itu. Mintalah bantuan mereka untuk selalu mengingatkan dan mendorongmu melakukan kewajibanmu. Untuk pembelajaran 4 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.